Kembali lagi bersama kami di Stand Up Comedy Indonesia 1X. Tawa pemersatu bangsa, let's make love. Senang banget tadi gue melihat penampilan dari Ate di mana dia berkembang sangat pesat sekali di saat pandemi kali ini karena mungkin kebutuhan finansial. Kita akan langsung ke komika kedua yang ini dia mungkin dalam sejarah suci dia komika bule kedua yang berhasil masuk ke babak ini. Wow. Ya, sampai di babak ditayangin. Ya. Ya. Yang pertama itu Elisan Bule Bandung. Betul. Yang kedua Yang ini dari Bali, bulenya. betul. Ada Alex Fabri. Halo, saya Alex. Biasa orang dipanggil bule. Ya, orang Indonesia tidak peduli nama kita. Apapun nama kita, semua panggil bule atau Mister. Ya, kemarin saya pernah naik sepeda motor, masih pakai helmet. Ada orang taksi, dia panggil, "Hey, Mister, mau transport?" Saya lihat dia. Saya lihat sepeda motor dan saya jawab, "Bisa masuk pakai sepeda motor?" Ya, minta maaf Kompas TV. Saya tahu pasti itu mahal untuk subtitle. Ya, karena saya bicara jelek ya. Maaf. Untuk penonton di rumah dan tidak mengerti, pasti salahkan Kompas TV. Ya, semua sudah lihat saya bule? No, saya jame. Ya, karena saya suka deng-deng pa deng-deng. Ya. Saya asli Belgia. Tidak semua orang di Belgia seperti saya. Juga ada orang Timur. Ya, tahu Lukaku. Dan pertama kali saya di Indonesia, itu untuk honeymoon. Saya cinta orang Indonesia. Karena semua mau bikin foto sama saya. "Hey, Mister Bule, mau bikin foto?" Saya pikir saya artis. Wow. Dan saya pikir saya kaya. Karena saya punya 60 euro. 60 euro itu sama seperti 1 juta di Indonesia. Wah, bagus. Saya kaya raya. Hanya 2 hari. Itu karena judi bola. Jadi bola. No, serius. Saya miskin karena situasi COVID. Itu susah untuk semua ya. Sama seperti 16 finalis yang lain. Ya, semua ikut suci. Bukan karena passion. Tapi karena semua butuh uang. Ya benar, saya bule, tapi bule kere. Saya nama Alex, kalau nanti ada orang mau bikin foto sama saya, 5.000 saja. Alex, Halo. apakah ini pertama kali untuk Alex ikutan sebuah kompetisi stand up, entah di Indonesia ataupun di Belgia, ini pertama kali? Pertama kali. Pertama kali. Saya baru mulai stand up karena COVID. Saya tidak mau pusing. Dan saya lihat, saya pikir 4 bulan lalu, ada stand up yang open mic di Canggu, Bali, pakai bahasa Inggris. Saya pikir saya tidak mau pusing, mungkin bagus bisa main stand up. Dan 1 bulan lalu saya coba pertama kali di Denpasar pakai bahasa Indonesia. So semua baru sekali. Oke, jadi untuk orang yang sebenarnya relatif baru stand up, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat tenang, sangat-sangat matang. Mungkin Anda memang sudah punya bakat untuk jadi seorang performer. Yeah. Jadi my respect for you for that performance. Thank you.
Saya juga senang mindsetnya fresh gitu. Jadi perspektif orang asing dalam hal ini kita biasanya nyebutnya bule terhadap apa yang terjadi di Indonesia itu selalu berharga. Semangat terus. Mungkin kalau ada masukan dari saya, Alex, ada kan kita kalau stand up tuh ada kesadaran bahwa tempo juga mesti sedikit lebih rapat, sedikit lebih cepat dari sisi delivery. Saya tahu mungkin Alex ada kendala bahasa, tapi mungkin kalau misalnya lolos di yang sekarang untuk masuk ke babak berikutnya, dari sisi tempo masih bisa diperbaiki lagi. Mungkin ada beberapa yang lebih cepat, Saya pacingnya sedikit lebih enak. confused sama timer. Iya, emang aneh kelakuannya, biasalah. Itu emang industrinya memang seperti itu. Tapi moga-moga penulisannya bisa terus bagus dan dari sisi delivery temponya masih bisa lebih rapat lagi, lebih padat lagi. Ya, terima kasih banyak Alex, thank you. Makasih. Oh iya. Mister, jadi Tetap miss. dulu kerjanya apa, Mister? Dulu saya profesional judo. Hah? Judo. Judo. Jadi nggak ada hubungannya sama entertainment. Tidak. Oh, kok bisa ya ke stand up ya? Berarti gampang. It's a whole different thing. Ya, Judo beda tuh. sekali. Alex, you know judo itu merusak keimanan. Judi. Dia nggak ngerti diajak bercanda Judo. gitu. Ya orang Belanda. Ya Belanda. Roma Irama. Ya, saya pikir dia Belanda. Bukan, dia pikir lo Belanda. Saya bukan orang Belanda. Saya shopping. Belanja. Belanja. Tangguh Babes. Lanjutin ya, Mister ya. Tapi komentar saya masih sama kayak sebelumnya. Bahwa Mister harus ngasih teksnya, skripnya ke teman yang memang bisa bahasa Indonesia, yang native speaker gitu. Karena tadi banyak kebolak-balik. Kayak biasa orang dipanggil, seharusnya biasa dipanggil orang. Karena kalau bahasa Inggris memang diterangkan-menerangkan kan, beda ke Indonesia menerangkan-diterangkan, jadi emang kebalik gitu. Itu aja, karena semuanya udah bagus. Mindsetnya bagus, teori-teorinya udah pas gitu. Ya. Kayaknya Mister punya bakat di stand up juga sepertinya. Oke. Gitu ya, makasih ya. Thank you. Yes. Mister, Yes. dulu atlet judo, Dulu judo ya. judo bolo. Judi bola. Itu judi bola kan. Gue baru nangkep. Judo bolo. Tadi kan ada yang beatnya saya nama Alex Fabri orang Belgia, tapi orang-orang saya sebenarnya Jamet. 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 Ya. Jamet itu apa? Ya itu orang di Jawa suka yang Dendeng pak yang dendeng. musik, yang metal. Jawa metal. Karena Saya- saya suka dendeng. Ya, Dendeng, Pak Pak Dendeng. Kayak plesetan ya. Dari hati YouTube ya dia. Iya, dendeng Pak Dendeng. Waduh kenapa gue tiba. Bukan gitu jogetnya, kalau joget jamet dia Gimana, gini doang nih. Gini doang joget jamet dia gitu-gitu. Nih gini. Lagian kalau Iya. dendeng Pak Dendeng itu dari Padang bukan dari Jawa. Saya jadi Dendeng agak pak dendeng bingung itu dari gitu. Padang. Jadi benar apa yang dikata Radit, mungkin memang harus ditranslate lebih baku ke bahasa kita gitu, bahasa Indonesia atau bahasa obrolan di Indonesia gitu. Yang kebalik-balik biasa orang dipanggil bule gitu. Ya. Jadi bikin kita mikir sehingga ada miss beat berikutnya gitu. Jadi kita mikir biasa orang dipanggil dinding-dinding tuh gue tadi mikirnya apaan gitu. Jadi nggak perhatiin beat lo yang berikutnya gitu. Sama padat yang kata Panji juga bener. Tapi udah lucu. Kalau yang lain kagak. Itu kan yang biasa kamu omongin di. Bukan, kalau yang lain tidak. Oh iya benar. Beda. Aman banget karirnya. Aman banget karir. Itu tapi benar menarik itu perspektifnya itu pasti masih banyak yang bisa digali lobang, gali lobang. Ngerti nggak? Enggak. Ya. Gue juga nggak nangkep. Iya, gue juga nggak tahu kenapa gue ngomong itu ya. Oke, Alex, mudah-mudahan bisa lolos ya malam hari ini. Oke, Ya. makasih banyak ya. Ya. Selanjutnya salah satu komika perempuan apa satu-satunya? Satu-satunya. Satu-satunya perempuan komika yang ada di perempuan. Suci One X. Ini dia, Filosofia. Yes. Halo, perkenalkan nama saya Filosofia dan saya ini seorang reporter gosip ya. Jadi reporter gosip nih kagak enaknya, udah gajinya kecil, dosanya gede banget.
Kira-kira ya dosa gue di atas UMR Jakarta lah. Ini kalau misalnya dosa gue bisa dijual, enak banget ini. Tapi ya biar kata gaji gue kecil, dosa gue yang gede. Sekarang gue ini bisa bangga coy. Karena gue satu-satunya reporter gosip yang bisa masuk TV sebadan-badan. Biasanya mah tangan doang. Ya ilah tangan doang, dari sini sampai sini doang udah. Sian banget dah gue kayak akun alter kagak kelihatan mukanya. Akun alter. Tapi ya biar kata begini doang nih tangan doang yang kelihatan. Kagak ada yang bisa dipamerin. Orang-orang juga kalau misalnya nonton gosip ya, yang ditonton pasti tuh artisnya, bukan tangan reporternya ya kan. Masa ada ntar ibu-ibu komen, bagus juga nih tangan reporternya. Cocok nih buat jadi tangan kanan presiden. Udah gitu gue kalau mau pamer ke teman-teman gue susah banget dah. Masa iya tar gue bilang dulu, besok pagi lu nonton gosip ya ada tangan gue. Lah emang tangan lu yang mana? Tangan kan semuanya sama. Ada, ntar gue kasih tahu kodenya. Kalau ada reporter yang tangannya begini, nah itu tangan gue. Dan reporter gosip ya paling seneng sama artis yang kalau diwawancara, dia malah lari. Kagak deng, kagak suka lari juga. Tapi kadang-kadang ada aja tuh artis yang diwawancara dia lari. Masa kayak begitu ya? Orang mah jangan lari. Mana larinya kencang banget lagi. Kayak bocah disosor soang. Masalahnya kalau dia lari, gue juga ngikut lari. Lah dia enak, lari dijagain bodyguard. Lah gue lari dikit kejedot kamera. Mana sakit banget lagi. Kayak aktivis kena water cannon. Makanya ya kalau misalnya ada artis cakep, putih, cewek nih ya tapi bohai, bersih, bahenol. Kalau kagak jadi pelakor, kagak respect pisan gue mah. Terima kasih. Iya, anehnya stand up itu ya semakin bagus, semakin gak kelihatan stand up gitu. Kalau kita lihat teman-teman yang emang juara gitu ya di 9 suci ini ya, kalau kita lihat tuh penampilannya tuh kayak gak stand up gitu, kayak emang ada kematangan gitu di panggung, ada kedewasaan gitu. Nah, emang agak susah ya kalau kamu memang tipenya main diksi dan lain-lain untuk terlihat setenang dan sedewasa itu di panggung gitu. Tapi rasanya bisa dengan waktu yang berjalan gitu. Sayangnya untuk sekarang kalau menurut saya sih kamu masih perlu nemu itu tuh, ketenangan dan kedewasaan di atas panggung. Itu aja. Makasih. Kalau gue ya jujur ini, gue ngerasa lo pelogatnya masih dibuat-buat. Kalau koreksi kalau salah gitu. Jadi masih ada terasa ini nggak keluar dari lo gitu. Medok-medok Betawinya ini masih lo bikin gitu, bukan memang keluar dari lo. Gue yakin sebenarnya lo juga medok Betawi, cuma di sini kayaknya lo ada usaha lebih untuk kelihatan Betawi banget dan itu mengganggu buat gue gitu. Filosofia lu tuh grogi kali ya? Iya. Lumayan. Iya. Sebenarnya gini sih, mungkin yang harus diperjuangkan adalah gimana caranya supaya lu nyaman aja dulu. Untuk misalnya lu ngelanjut di minggu berikutnya, kita mesti ngobrol bareng-bareng antara lu dengan orang Kompas, gimana caranya supaya lu nyaman. Termasuk dari sisi berpakaian, apa sih yang bikin lu nyaman, yang enak aja gitu. Karena emang kelihatannya di kami kelihatannya emang kerasa kalau misalnya lu lagi rada grogi gitu. Ya, jadi dibikin tenang aja sehingga deliverynya santai. Ya? Ya. Thank you. Terima kasih. Iya sama-sama. Buat pemirsa Suci jangan kemana-mana, tetap di Stand Up Comedy Indonesia 1X. Tawa pemersatu bangsa, Let's make love.